Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah fa innal jannata uiddat bil muttaqin. Kita akan melanjutkan kajian metode penelitian atau metode praktis penelitian hadis bagian yang kedua. Setelah kita mengkaji metode tausik dan takhrij. Kemudian sekarang metode yang ketiga adalah tashih. Tashih, untuk apa kita meneliti tashih? Tashih untuk mengetahui atau meneliti validitas hadis. Validitas hadis itu dipengaruhi oleh kualitas orang yang meriwayatkan, serta kualitas matan, benar atau tidaknya. Maknanya bagaimana? Apakah bisa diamalkan ataukah tidak? Kualitas rawi atau orang yang meriwayatkan serta terlibat dalam mata rantai hadis itu harus kita ketahui untuk secara ilmiah hadis itu dapat diakui kesahihannya ataukah tidak, dapat diakui validitasnya atau tidak. Oleh karena itu, ditinjau dari sejarah para rawi dalam kitab Rijalul Hadis seperti saya sebutkan pada pertemuan yang lalu. Nah, ulama itu biasanya dalam Rijalul Hadis dikenal dengan al-jarh wa ta'dil. Jarh itu artinya luka atau cacat. Ta'dil itu kebaikannya. Jadi dalam meneliti tashih atau validitas hadis, kita harus mengetahui keunggulan dan kelemahan para rawi itu. Penelitian rawi hadis ini dilihat dari semua tobaqat atau tingkatan. Dan dalam buku saya berjudul Ilmu Hadis dan Cara Berteladan pada Rasul, sudah saya uraikan apa itu tobaqat. Mulai dari tobaqat sahabat, tobaqat tabi'in, kemudian atba tabi'in, dan tabi'ul atba. Tapi kalau sahabat memang itu tidak perlu diragukan karena as-sahabah kulluhum udul. Sahabat itu sudah diakui keadilannya. Tapi kalau tabi'in, atba tabi'in dan tabi'ul atba, tentu kualitasnya beda-beda. Seperti saya katakan, di zaman Rasulullah SAW juga ada isu yang harus ditelusuri kebenarannya. Nah, oleh karena itu, hadis tersebut apakah sahih, apakah hasan, atau dhaif, itu perlu ditelusuri kualitas mata rantainya orang-orang yang terlibat dalam hadis tersebut. Sahih juga kan ada yang membagi lidatihi, ligoirihi. Lidatihi adalah secara mandiri, kalau ligoirihi karena ada penguat atau syawahid. Bahkan At-Tirmidzi itu bukan hanya sahih hasan dhaif, menggunakan istilah ada hasan sahih, ada hasan gharib. Nah, ini karena ditinjau dari sudut kualitas. Jadi kalau di zaman
masih abad kedua mah hanya sahih dan dhaif ya. Kalau Imam Bukhari, Imam Muslim, hadis itu cuma dibagi dua. Hadis sahih yang dia cantumkan, kalau dhaif dia buang. Tapi kalau zaman Abu Daud Tirmidzi, zaman Abu Daud ada sahih hasan dhaif. Zaman Tirmidzi ada hasan sahih. Ada hasan gharib. Kemudian ditinjau dari sudut kualitasnya, terdiri dari sahih, hasan, dan dhaif. Dari sudut ini juga bisa dinilai dari para pembawa riwayat itu, atau dari sudut redaksi. Dan isi apa redaksinya sama antara hadis diriwayatkan oleh Bukhari dengan Muslim. Dan dari sudut pembawa riwayat terdiri dari sahih fis sanad. Itu dalam mata rantai. Ada hasan fis sanad, ada dhaif fis sanad. Dari sudut isi hadis juga ada istilah sahih fil matan. Ada dhaif fil matan. Kemudian yang ketiga ditinjau dari sudut sampai atau tidaknya para pembawa riwayat mata rantai hadis itu. Ada mausul, yaitu yang sampai bersambung menyambung. Ada munqati, terputus. Ada juga marfu, sahabat kepada Rasul. Dan juga mauquf, hanya sampai sahabat. Nah, itu terkait dengan kualitas hadis. Hadis sahih pun perlu didialogkan dengan hadis lain agar maknanya tidak keliru. Jadi walaupun hadis sahih, salah satu contoh diterangkan oleh Aisyah bahwa Rasulullah SAW kalau ibadah di malam hari tahajud kakinya sampai bengkak. Aisyah itu bertanya, kenapa ya Rasulullah? Padahal Allah sudah mengampuni dosa yang lewat dan yang akan datang, tapi engkau terus-menerus ibadah seperti itu. Maka Rasul bersabda, apakah kami tidak menginginkan sebagai abdan syakura, sebagai hamba yang bersyukur? Nah, kalau hadis itu tidak didialogkan, kan seakan-akan kita ibadah itu harus karena meniru Rasul, jadi harus sampai bengkak kan. Tapi kalau kita dialogkan dengan hadis sahih yang lain, kalau tadi hadis Bukhari, kemudian diriwayatkan hadis Muslim, yang hadis sahih juga, ternyata ketika Sa'ad atau Amr bin Abdullah bin Amr bin As kelihatan oleh Rasulullah matanya sayu, badannya lesu, itu langsung ditegur oleh Rasul. Kenapa aku lihat ke matamu layu, badanmu lesu? Dia menjawab, aku ibadah semalaman dan setiap hari aku saum. Karena itu sudah berjanji. Maka Rasul bersabda, la taf'al, jangan engkau lakukan seperti itu. Karena inna li'ainika hak, matamu juga punya hak. Harus kamu jaga. Dan li jaujika alaika hak, istrimu juga punya hak. Harus kamu penuhi. Bagi para tamu yang berkunjung kepadamu juga punya hak untuk kamu hormati. Nah, Rasulullah, kalau kamu malam, kum al-lail wa nam. Kalau kamu malam bangun, maka tidur juga, jangan jangan ibadah semalam suntuk. Kalau mau saum, saumlah, tapi juga berbuka, jangan tiap hari. Nah, ini kan dialog
antara hadis sahih dengan hadis sahih yang lain. Dan memang kan diperintahkan oleh Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kemudian juga jika terdapat pertentangan antara yang satu dengan yang lain, kita atau seperti bertentangan, kan kita harus menjalaninya dengan turuk, dengan thariqatul jam'i, dengan mengumpulkan, dikompromikan hadis itu dengan hadis yang lain. Seperti tadi hadis tentang ibadah Rasul secara terus-menerus dibandingkan dengan Rasul menegur sahabat. Atau nasih mansuh, seperti al-ma'u minal ma'i, itu dikompromikan nasih mansuh dengan hadis Aisyah yang memerintah mandi. Atau rojih marjuh, mana yang lebih kuat. Dan tentu saja yang kelima, hadis sahih juga perlu diselidiki apakah makbul atau mardud, diterima ataukah tidak. Yang tentu tadi saja walaupun ma'u min ma'i itu sahih, itu mardud, tidak bisa diterima, tidak bisa dilaksanakan karena itu sudah dimansuh. Atau seperti hadis yang berkaitan dengan nikah mut'ah, ya, kan sudah dimansuh, jadi ghair makmul. Tapi yang jelas yang dhaif pasti mardud, ya. Nah, yang sahih bisa saja mardud, kalau dimansuh bisa saja makbul. Yang dimansuh itu ghair makmul, walaupun makbul diterima hadis sebagai hadis, tapi makmul tidak bisa diamalkan kalau mansuh. Itu adalah metode tasih. Jadi bisa sanad. Kalau sanad umumnya bisa kita lihat tadi, ya, hadis yang sedang kita kaji, anta wa maluka liwalidika inna atyaba ma akaltum min kasbikum wa inna amwala auladikum min kasbikum pakuluhu hani'a. Itu kan dalam riwayat Ahmad nomor 600 atau 6391. Nah, setelah kita telusuri di dalam ensiklopedia hadis 9, kitab Imam 9, ini terjemahnya ada. Kalau di Maktabah Samilah kan nggak ada terjemahnya, ini semua bahasa Arab. Nah, ini kan nomor 6391, ya, Imam Ahmad. Kalau Abu Dawud 3063, terus Ahmad yang lain 6706. Tapi kita ambil pokoknya yang contoh yang 6391. Di sini kita lihat di ensiklopedia nomor 6391. Nah, ini kan bisa kita telusuri rawinya, yaitu dengan mengklik ini nih, tanda orang, ya. Klik ini, tanda orang. Nah, ini ternyata Abdullah bin Amr bin As bin Wa'il itu adalah sahabat yang dikenal dengan Abu Muhammad. Riwayat hidupnya di Maru, wafat 63. Kemudian Shu'aib bin Abdullah bin Amr bin As, itu sebagai tabi'in di Hijaz. Dan itu selengkapnya bisa dilihat di sini. Pokoknya ini adalah orang-orang yang meriwayatkan hadis dari beliau. Pokoknya Abu Dawud sebanyak 74, Tirmidzi 36, Nasa'i 52, Ibnu Majah 65, Ahmad 210. Tabi'in.
Kemudian penilaiannya ada seperti Ibnu Hibban. Lalu Amr bin Shu'aib tabi'in. Nah, ini dikenal dengan Abu Ibrahim. Nah, hidupnya marurot, wafat 118 Hijriah. Lalu Ubaidillah, tabi'ut tabi'in. Sebetulnya atba tabi'in, istilah tobakot, ya. Kenal dengan Abu Malik. Terus tabi'ul atba, Abu Sa'id Basroh, wafat 198. Nah, ini adalah salah satu contoh para rawi hadis yang kalau kita lihat semua para rawi itu diakui kesahihannya, maka hadis itu sahih. Tapi yang sahih pun harus didialogkan dengan hadis yang lain agar tepat maknanya. Nah, lalu kita metode berikutnya adalah metode tahlil sarah. Pengertian istilah tahlil itu halala yuhallilu tahlil. Itu berarti menguraikan. Dengan demikian metode tahlili itu menurut bahasa berarti cara menganalisis dan menuraikan sesuatu, menuraikan hadis. Adapun yang dimaksud dengan metode tahlili dalam penelitian hadis ialah menjelaskan hadis dengan memaparkan segala aspek yang terkandung di dalamnya, serta menerangkan makna-makna yang tercakup ya sesuai dengan apa yang ditelusuri. Dan langkah yang ditempuh tentu saja mulai dari tarjamah kata per kata. Untuk apa? Untuk kepentingan makna asli sesuai dengan struktur bahasa Arab. Kemudian tarjamah lafdiyah bila disambungkan seperti kalimat ala dohri kolbik ya. Dohri itu kan dalam kamus artinya belakang atau luar. Kolbik itu hatimu. Dohri kolbik berarti di belakang hatimu. Tapi itu kan tidak cocok secara lafdiyah di belakang hatimu. Karena yang dimaksud dengan ungkapan hadis ala dohri kolbik itu hafal tanpa teks. Maka ala dohri kolbik diartikan hafal di luar kepala. Nah, itu sambungan ya. Jadi pengertian sambungan itu perlu. Kemudian sarah kalimat ya, merupakan penjelasan para penyarah hadis. Karena mereka menyampaikan beberapa tinjauan. Adapun di dalam sarah kalimat itu ada langkah riwayat. Jadi bagaimana riwayatnya, sejarahnya hadis itu, kaitan dengan apa. Ada diroyah, arti dari pengertian hadis tersebut. Dan itu bisa ditemukan di dalam kitab sarah. Ya, pokoknya kita lihat ada enggak sarahnya hadis yang kita ambil contoh itu. Yang ini ya, ada enggak sarahnya? Ya kita lihat aja. Pokoknya kita tutup yang tadi mutun. Kemudian kita lihat sarah hadis. Sini anta wa maluka liwalidika itu ada enggak sarahnya? Dengan mengetahui berbagai sarah, kita akan lebih luas memaknai hadis tersebut. Maka diuraikan menurut berbagai ulama penyarah hadis. Dan menurut tinjauan kita juga, pemahaman
dari secara harfiah itu, atau harfiah ataupun labdiah atau kalimat, ada enggak di situ maknanya, apa namanya, pengertiannya dari berbagai penyarah hadis. Jadi kalau pada Al-Qur'an disilahkan tafsir, tapi kalau kepada hadis itu disebut sebagai syarah. Dan di dalam kitab di dalam Maktabah Samilah ini, syarah ini cukup banyak jumlahnya. Jadi yang penting kita bisa menelusuri syarah tersebut apakah ada atau tidak adanya. Ya kalau tidak ada, tentu saja harus melihat dari sudut lain. Kemudian itu langkah berikut, langkah di dalam tahlili. Dan tahlil hadis juga biriwayat dan bidiroyah tadi. Riwayat tersebut tentu saja kaitan hadis dengan Al-Quran, kaitan hadis dengan hadis lain. Kemudian sababul wurud hadis. Nah, itu kan riwayat. Pandangan ulama tentang syarah hadis yang diteliti. Kemudian kalau bidiroyah lebih bersifat ijtihad, analisis peneliti. Dari sudut terjemah kalimat per kalimat, penjelasan kata-kata, terus terjemah langsung ke dalam bahasa yang kita gunakan. Itu bidiroyah. Kemudian tentu saja nanti juga bisa mengambil esensi hadis dari hadis tersebut. Kemudian ibroh dari hadis itu. Itu tahlil, ya. Kemudian takwil. Takwil ini menelusuri hadis yang mengambil esensi rangkuman dari uraian para penyarah hadis. Dalam langkah tahlil kan makna tersurat. Nah, kalau di dalam takwil banyak makna tersirat. Ya, memunculkan makna yang diambil secara akli. Nah, kemudian makna tersirat itu bisa mafhum dari isi hadis, bisa mafhumnya itu ada mafhum muwafaqah, ada mafhum mukhalafah. Jadi kalau hadis itu mengandung masalah minum, la yasrobanna ahadukum qaiman, jangan kau minum sambil berdiri. Bagaimana kalau makan? Nah, di situ bisa disebut mafhum muwafaqah. Sehingga kata Anas bin Malik, apalagi makan, minum aja sudah dilarang. Itu mafhum muwafaqah. Kalau mukhalafah sebaliknya. Berarti minum sambil berdiri itu mafhum muwafaqahnya, apalagi makan, mafhum mukhalafahnya perintah. Kalau larangan mengandung perintah sambil duduk. Itu mafhum mukhalafah. Itu di dalam takwil bisa kita peroleh, ya, bisa kita dapatkan di dalam tahlil hadis itu. Nah, ini tadi kan hadis tentang anta wa maluka liwalidika, itu ala makna annahu idah taja ila malik akhoda minka kudirol hajah. Jadi ini tafsiran dari Aunul Ma'bud, yaitu tafsir Abu Dawud. Tafsir Abu Dawud. Itu syarah namanya.
tahlil sarah itu kita uraikan sarahnya. Biasanya kalau saya membimbing skripsi anak-anak, kadang-kadang kan mereka kesulitan mencarinya. Ya, boleh kita bantu. Bisa juga di Aunul Ma'bud, bisa juga di sini sarahnya ada lagi Tuhfatul Ahwadi. Tuhfatul Ahwadi, Anta wa Malu, Liwalidik. Di sini kan ada sarah Tuhfatul Ahwadi. Bisa kita kutip. Lalu juga Hasyiah Ibnu Majah. Sarahnya. Kemudian juga ada sarah Musnad Abi Hanifah. Ini bisa kita lihat sarahnya. Jadi kalau kesulitan mencari sarah, ya tinggal klik aja di Maktabah Samilah. Nah, kalau takwil, tentu saja kita bisa mentakwil setelah mengetahui syarahnya. Karena bagaimana mungkin kita bisa mentakwil tanpa mengetahui syarahnya. Maka untuk mengetahui syarah harus dibuka kitab syarah hadis. Dan di dalam takwil itu ada mafhum muwafaqah, ada mafhum mukhalafah. Dan yang berikutnya, yang keenam, adalah tatbik, implikasi. Tatbik ini digunakan untuk menyelidiki makna dan isi hadis. Apakah mesti diberlakukan secara mantuk atau secara mafhum. Tadi di dalam syarah ada takwil, ya, ada mafhum mukhalafah, ada mafhum muwafaqah. Nah, maka di dalam tatbik itu lebih banyak kepada mafhumnya. Jadi bukan mantuk lagi kalau tatbik. Kalau di dalam takwil mah ada mantuknya. Ada tersurat. Tapi kalau tatbik itu lebih kepada mafhum, pemahaman hadis tersebut. Cara yang paling mudah menerapkan metode ini adalah dengan menelusuri pandangan ulama sesuai dengan bidang masing-masing. Makanya kalau di dalam skripsi atau tesis atau disertasi perlu ada teori-teori yang mendukung, perlu ada teori-teori yang berkaitan dengan implikasi hadis itu. Jadi bukan hanya syarah hadis, tetapi juga ilmu-ilmu yang lain. Itu adalah tatbik, jadi cari implikasi. Jadi kalau di dalam takwil banyak nilai-nilai yang dimunculkan, tapi kalau di dalam tatbik mah bagaimana penerapannya. Perlu disadari ulama yang menyerah hadis itu kan dipengaruhi oleh berbagai latar belakang. Ya, yang memahami hadis itu. Jadi di belakang madhab, politik, keadaan. Jadi kita lihat umpamanya syarah hadis yang diterbitkan oleh Saudi. Itu agak sedikit perbedaan dengan syarah hadis yang diterbitkan atau yang disusun oleh ulama di Mesir. Lain lagi di Indonesia. Ulama Madinah itu cenderung menafsirkannya kan hadis secara tekstual dan mantuk. Kalau ulama Madinah. Kalau Mesir kan mafhumnya lebih banyak. Atau ulama Baghdad itu kontekstual. Samping itu hadis juga ada yang berkaitan dengan langsung dengan ritual yang bersifat ta'abudi, ada pula yang berkaitan dengan sosial. Makanya di dalam ilmu hadis yang saya susun, cara berteladan pada Rasul, itu bahkan memahami hadis ada yang berkaitan dengan budaya, teknologi, adat kebiasaan, atau hukum, atau di dalam bab waris. Ya.
Pak Baris, itu kan penetapan kepemilikan harta suami istri berbeda antara di Saudi dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia tuh ada hukum, kalau harta yang didapat setelah menikah maka itu milik berdua. Kalau di Saudi kan masing-masing. Ini berkaitan, dan itu di dalam tatbiknya hadis ini. Belum lagi di dalam masalah-masalah yang lain. Nah, itu adalah metode penelitian hadis, metode praktisnya setelah kita punya dua alat minimal yang saya praktekkan di sini. Itu ada alat Al-Maktabah Samilah, ada juga lidwa.com. Dan dengan dua alat ini, insya Allah kita bisa memperoleh informasi dalam penelitian hadis ini. Saya kira dianggap cukup bahasan ini. Insya Allah kita ketemu lagi dalam kajian hadis secara praktek. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.